Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu bersama saya Muhammad Abdullah dalam pembelajaran SPSS dasar. Kali ini kita akan mempelajari mengenai regresi linier sederhana. Uji regresi ini mirip dengan uji korelasi, yaitu mengujikan antara data numerik dengan data numerik. Hanya saja pada uji korelasi terdahulu, kita hanya bisa melihat nilai P-nya dan juga nilai R-nya saja. Sementara pada uji regresi linier sederhana ini, kita bisa memperoleh nilai yang lebih. Baik, kita lanjutkan. Ya, untuk korelasi sama dengan seperti yang saya sampaikan tadi, menilai hubungan dua variabel numerik yang diperoleh dari p-value. Contohnya, apakah ada hubungan antara umur dengan tekanan darah sistolik, hubungan antara skor motivasi dengan IPK, hubungan antara umur pasien dengan lama rawat. Kemudian juga kita akan memperoleh diagram tebar, scatter plot untuk menilai hubungan dua variabel numerik. Yang mana sumbu X adalah merupakan variabel independen dan sumbu Y merupakan variabel dependen. Kemudian di sana juga pada uji korelasi kita akan memperoleh nilai koefisien seperti yang sudah diterangkan terdahulu. Nah, sementara untuk regresi linier itu bisa memprediksi nilai Y dari nilai X yang sudah ada. Nah, berapa tekanan darah sistolik jika umurnya sama dengan 30 tahun misalnya ya. Kemudian berapa IPK mahasiswa jika seandainya skor motivasinya sama dengan 87 poin atau berapa lama hari rawat jika pasien berumur 40 tahun. Asumsi pada regresi linier. Nilai min dari Y adalah fungsi garis lurus atau linearity dari sumbu X. Yang mana rumusnya itu adalah YI sama dengan alfa tambah beta 1 XI tambah dengan nilai errornya. Nilai Y terdistribusi secara normal untuk setiap nilai X atau normality. Varian Y adalah sama untuk setiap nilai X atau homoscedasticity. Nilai X dan Y adalah tidak saling berkaitan atau independensi. Nah, mencari garis terbaik regresi linier dengan menggunakan metode ordinary least square atau OLS, yang mana persamaan garis dibuat sedemikian rupa sehingga jumlah kuadrat dari selisih jarak vertikal nilai observasi dengan nilai pada garis adalah minimum. Nah, seperti yang disampaikan tadi, persamaan garis linear regresi linier itu adalah YI sama dengan alfa tambah beta I kemudian kali XI tambah dengan nilai errornya. Nah, prosedur regresi linier pada SPSS atau Windows. Sebagai contoh, seperti biasa kita gunakan data ASI basic dengan mengambil variabel yang bersifat numerik, yaitu berat badan bayi dengan berat badan ibu. Ya, langkah-langkahnya bisa dilihat seperti ini. Nah, kita akan langsung menuju ASI basic. Silakan dibuka ASI basic kembali. Nah, ini dia. Kita akan menghubungkan berat badan ibu dengan berat badan bayi. Ya, kita akan memprediksi kalau seandainya berat badan ibunya berapa, maka kita akan mengetahui berapa berat badan bayinya. Dan kita akan mencari rumusnya nantinya pada uji regresi linier sederhana ini. Nah, langkahnya adalah analyze. Ingat ya, datanya harus terdistribusi normal terlebih dahulu. Kemudian kita pilih regression dan kemudian kita pilih curve estimation. Nah, di sini terlihat ada kotak dependen dan independen. Nah, kita carilah dependen itu adalah variabel yang tergantung. Ya, dalam hal ini yang tergantung adalah berat badan bayi. Kita masukkan berat badan bayi. Kemudian berat badan ibu masukkan pada variabel independen. Selanjutnya kita tambahkan contengnya pada display ANOVA table. Kemudian klik OK. Ya, begitu saja. Mudah kan ya? Nah, sini dia hasilnya. Nah, pada uji korelasi, mungkin Anda sudah mengetahui yang kita peroleh itu adalah nilai R saja.
kemudian ada nilai P atau P value-nya, hanya dua itu saja. Sementara pada uji regresi linear sederhana ini, selain yang dua tersebut, kita juga mempunyai nilai R square atau R kuadrat, dan kemudian juga bisa membuat persamaan garis. Sini dia, untuk persamaan garis bisa kita lihat di sini. Dan kemudian dia juga sudah ada grafiknya, grafik linearnya, antara perbandingan berat badan bayi dengan berat badan ibu. Nah, di sini terlihat dia berbanding lurus ya. Jadi kalau misalnya berat badan ibunya bertambah, maka bertambah juga berat badan bayinya. Nah, itu dia. Nah, bagaimana cara membacanya? Nah, ingat ini 0,684 untuk R-nya. Kemudian R kuadratnya adalah 0,468. Kita masukkan dalam bentuk tabel ya. Kita kembali ke PowerPoint-nya. Nah, ini dia outputnya. Ya, tampilkan kembali. Nah, ini dia output yang tadi. Ini penyajian interpretasinya. Persamaan garis regresi dapat dilihat pada tabel koefisien, yaitu pada kolom B. Nah, dari hasil di atas didapat nilai konstan. Nilai ini merupakan nilai intercept atau nilai A sebesar 657,929 dan nilai B-nya 44,383. Ini bisa kita lihat kembali, 657 sama 44 ya. Nah, ini dia koefisien 657 untuk nilai alfanya, untuk B-nya ini adalah untuk betanya 44,383. Ini ya. Jadi berat badan bayi itu bisa kita cari, kita prediksi dengan cara memasukkan rumus Y sama dengan A tambah BX. Atau tadi itu adalah Y sama dengan alfa tambah beta dikali X untuk nilai dasarnya. Ya, nah ini dia kita masukkan dalam rumus. Berat badan bayinya adalah 657 untuk yang nilai alfanya, 929. Kemudian untuk betanya adalah 44,383 kita masukkan. Kemudian kita masukkan sebagai contohnya adalah berat badan ibunya. Berapa berat badan ibu yang ingin kita masukkan. Nah, dari nilai beta atau B sama dengan 44,38, berarti bahwa variabel berat badan bayi akan bertambah sebesar 44,38 gram bila berat badan ibunya bertambah setiap 1 kilogram. Nah, itu maksudnya. Langkah interpretasi dasar dari hasil di atas dapat diinterpretasikan dengan mengkaji nilai-nilai yang penting dalam regresi linier, di antaranya nilai koefisien determinasi. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa ada nilai R square atau nilai R kuadrat, yang mana besarnya adalah 0,468. Apa arti nilai R kuadrat tersebut? Artinya adalah persamaan garis regresi yang kita peroleh, artinya yang rumus tadi, dapat menerangkan 46,8% variasi berat badan bayi atau persamaan garis yang diperoleh cukup baik untuk menjelaskan variabel berat badan bayi. Jadi perkiraannya kita bisa memprediksi berat badan bayi itu kebenarannya adalah tingkat kebenarannya 46,8%. Nah, untuk nilai P dapat dilihat pada tabel ANOVA ataupun pada tabel koefisien, yang mana nilai P-nya diperoleh sebesar 0,0001. 0,0001. Satu ini penambahan saja. Ya, berarti pada alfa 5% kita dapat menyimpulkan bahwa ada hubungan yang linier atau hubungan yang positif antara berat badan ibu dengan berat badan bayi. Artinya, apabila berat badan ibu bertambah, maka berat badan bayi juga ikut bertambah. Nah, untuk membuat tabel pada bab hasil penelitian data, berikut ditampilkan kira-kira seperti ini. Ini variabelnya berat badan ibu yang dihubungkan dengan berat badan bayi. Kita memperoleh nilai R, yaitu 0,684. Kalau dilihat dari tingkat kekuatannya, ini kekuatannya adalah kuat ya, karena dia berada di range 0,51 sampai dengan 0,75, berarti dia kuat. Sementara R kuadratnya tadi adalah 0,468, ini berarti bisa menjelaskan berat badan bayi akan diperoleh kebenarannya 46,8%. Nah, untuk persamaan garisnya seperti ini. Nah, ini p-value-nya. Nah, hubungan berat badan ibu dengan berat badan bayi menunjukkan hubungan yang kuat. Ya, tadi R-nya sudah sampaikan dan berpola positif. Artinya kalau berat badan ibu bertambah, maka berat badan bayi juga ikut bertambah.
dengan determinasinya 0,468. Artinya persamaan garis regresi dapat menerangkan 46,8% ya. Ini ada berlebih pada si berat badan bayi atau persamaan garis yang diperoleh cukup baik untuk menjelaskan variabel berat badan bayi. Hasil uji statistik didapatkan nilai P 0,0001. P-value-nya kecil dari 0,05. Artinya ada hubungan yang signifikan antara berat badan ibu dengan berat badan bayi. Nah, kemudian bagaimana cara memprediksinya? Ya, kita coba memasukkan berat badan ibu 50 kg untuk mengetahui berapa berat badan bayinya. Ya, ini dia rumusnya seperti yang sudah terlihat. Ingat, prediksi regresi tidak dapat menghasilkan angka yang tepat seperti di atas. Namun perkiraannya tergantung dari nilai standar error of the estimate yang besarnya adalah 430 0,715. Lihat di kotak model summary ya, kita lihat. Nah, ini dia model summary, ini dia. 430,715. Ya, 430,715. Nah, kita masukkanlah. Dengan demikian variasi variabel dependennya sama dengan Z kali standar errornya, di mana nilai Z dihitung dari tabel Z dengan tingkat kepercayaan 95%. Dan didapat nilai Z-nya itu adalah 1,96, sehingga variasinya 1 dikali 96 dikali 430,715. Jadi plus minusnya 844,201. Jadi dengan tingkat kepercayaan 95% untuk berat badan ibu sebesar 50 kg, diprediksi berat badan bayinya adalah di antara, nah ini plus minus ya, 844 nih. Nah, kita kemanakan dia? Nah, kita masukkan ke rumus yang ini. Hasil yang ini 2877,079 ditambah dengan yang hasil yang tadi. Kemudian 2877,079 dikurang juga dengan hasil yang sudah dikalikan dengan Z ini. Nah, ini hasilnya. 2032,88 gram sampai dengan 3721,8 gram. Nah, ini prediksinya 2032, 3721 sampai 3721. Ini bisa kita lihat pada tabel ASI basic kita ya. Kita coba lihat untuk berat badan ibu kita lihat 50 kg berapakah beratnya? Apakah ada di antara yang ini? 2032 sampai 3721. Kita kembali ke ASI basic. Kita lihat berat badan ibu yang 50, ini dia. Ya. Nah, 36 ini berarti masih di bawah 37 ya. Di bawah 37. Nah, 3721. Ya, 2032 minimalnya sampai dengan 3721. Ya, karena untuk berat ibu kan tidak satu aja nilainya. Dia bervariasi ya. Nah, ini juga ada yang berat badan ibunya 50. Nah, kita lihat 2800. Nah, masih di atas nilai yang ini 2032 ya. Berarti masih berada dalam range yang sudah ditentukan. Nah, kemudian ada lagi berat badan ibu yang 50, kita cari lagi. Ini ada lagi baris 33, berat badan ibunya 2800 sama dengan yang tadi ya. Nah, demikianlah cara menghitungnya. Ini juga masih ada nih. Nah, ini lebih kecil lagi yaitu 2400, tapi masih di dalam range yang sudah ditetapkan tadi. Baik, demikian untuk uji regresi linear sederhana. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.